Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang paling kompleks dan mungkin memuat paradoks dalam teologi Islam adalah urusan qada dan qadar, yang mana itu berbicara soal skenario atau jalan hidup atau narasi yang mesti kita jalani sebagai makhluknya. Kenapa ia kompleks dan kenapa ia mungkin mengandung paradoks? Karena ada satu sisi di mana kodok dan kodar ini disebut sebagai sudah tetap, sudah pasti, tidak akan bisa berubah. Pena sudah mengering dan semua takdir sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Tapi di saat yang lain, kodok dan kodar ini juga terlihat masih bisa diubah. Misalkan bahwa doa bisa mengubah takdir, kata Rasulullah, dan bahwa misalkan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau seseorang pengen mengubah nasibnya, mengubah jalan ceritanya, mengubah skenario-nya, ya maka dia harus mengubah terlebih dahulu ma bi anfusihim, apa yang ada di dalam dirinya. Ayat tersebut bisa jadi bahasan yang lain yang juga panjang terkait mindset, growth mindset dalam Al-Quran, tapi dalam konteks ini saya akan kembali lagi kepada konteks pembahasan kita, yaitu soal paradoks dan kompleksitas memahami qada dan qadar. Dan saya ingin mencoba menawarkan perspektif lain, perspektif baru yang mudah-mudahan memperkaya dialog atau diskusi kita terkait jalan cerita, skenario, atau qada dan qadar ini. Dan saya mau memulainya dengan refleksi ketika saya mengawali karir menulis saya dengan menulis novel. Ketika menulis novel, saya ingat betul sulitnya atau peliknya bikin karakter, bikin tokoh, ngasih nama, ngasih jalan cerita, ngasih sifat, ngasih kemungkinan reaksi terhadap suatu situasi, dan seterusnya, sehingga kemudian dari jalan cerita tadi, saya kemudian menyambungkannya, mana tahu ada jalin kelindan dari setiap jalan cerita si masing-masing tokoh tadi. Saya juga kemudian ngeh bahwa bagi jalan cerita kita sendiri, kita adalah tokoh utama, dan bagi orang lain, kita bisa jadi sebetulnya tokoh pembantu, atau tokoh yang mengubah jalan cerita, atau tokoh yang memberikan keburukan, dan seterusnya. Tetapi yang juga menarik dari proses pembuatan jalan cerita, pembuatan skenario, katakanlah pembuatan qada dan qadar bagi si tokoh dalam novel tadi adalah bahwa ternyata ketika saya bikin skenario itu muncul juga opsi-opsi jalan cerita yang lain yang mungkin sama menariknya, mungkin sama serunya kalau dituliskan gitu. Sehingga kemudian saya harus memilih. Nah, kadang-kadang saya merasa bahwa bukan saya yang memilih jalan cerita dari opsi yang muncul tadi, tapi kemudian si tokohnya ketika saya tuliskan itu seolah-olah memilih jalan cerita yang mana di antara opsi-opsi yang tersedia. Nah, dari pengalaman menulis novel tadi, saya kemudian jadi semakin takjub, semakin kagum kepada kemahakuasaan, kemahajeniusan Allah dalam membuat novel bagi seluruh makhluknya gitu, bahkan bukan hanya manusia gitu. Bikin novel yang 10 orang tokohnya dan tidak mencakup cerita panjang dari lahir sampai meninggal aja udah susah. Nah, ini Allah membuat cerita dari bermiliar manusia, dari mulai mereka lahir sampai meninggal, bahkan bermiliar makhluknya dari saat mereka lahir, bahkan dari sebelum lahir hingga kemudian di kehidupan setelah meninggal. Dan cerita ini tiap orang kompleks banget, kadang-kadang ada jalin kelindan yang tidak kita duga, tapi dalam pengetahuan kemahakuasaan Allah, dan itu bikin saya merasa bahwa sebesar apapun saya merasa menjadi pribadi, Allah senantiasa lebih dan maha lebih dan lebih besar lagi gitu, karena kemahajeniusan Allah dalam mengatur skenario setiap orang, setiap makhluknya secara presisi gitu. Itu baru satu, itu bagaimana kemudian Allah bagi saya adalah novelis dalam tanda kutip mahajenius. Yang kedua, dan ini menyoal qada dan qadar juga, qada dan qadar itu kan kadang-kadang yang menjadi paradoks karena ya di satu sisi disebut sebagai udah tetap, tidak akan berubah, tapi di saat yang lain juga disebut bisa diubah.
Nah, dalam hal ini ulama kan kemudian membuat atau membagi kodo ke dalam dua, kodo mubrom dan kodo mu'alak. Kodo mubrom adalah kodo yang tidak bisa lagi diubah, udah tetap, udah pasti. Kodo mu'alak adalah kodo yang bisa diubah. Kodo mubrom contohnya misalkan kayak sebagai apa kita lahir, jenis kelaminnya apa, dari siapa kita lahir, kapan kita lahir, itu kan di luar kemampuan kita gitu. Kita tidak bisa mengubah itu. Tetapi kalau kodo mu'alak adalah segala sesuatu yang masih kita bisa upayakan mengubahnya, bisa dengan doa, bisa dengan perubahan respon atas suatu situasi, bisa dengan memanfaatkan growth mindset sebagaimana di dalam Al-Quran tadi saya kutip di awal, dan seterusnya. Karena kita tidak punya pengetahuan mana yang sudah mubrom, mana yang sudah mu'alaf, maka kita bisa berasumsi bahwa segala sesuatu selain yang sifatnya sudah tetap dan pasti terjadi, itu sifatnya mu'alak atau masih bisa diubah gitu. Nah, kalau misalkan dia bisa diubah, berarti pertanyaannya kemudian adalah apakah setiap proses perubahan takdir ini ada di dalam pengawasan Allah ataukah tidak gitu? Ataukah misalkan Allah terkejut tiba-tiba kok responnya seperti ini sehingga kemudian jalan takdirnya jadi berubah ataukah tidak? Nah, dari situ kemudian saya berpikir bahwa tentu saja segala sesuatu ada di dalam penguasaan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan-jangan sebetulnya ketika Allah bilang pena telah kering dan kodok manusia telah dituliskan, jangan-jangan itu semua setiap orang itu tidak hanya diberikan satu jalan cerita, tapi diberikan lebih dari satu jalan cerita, entah berapa. Sehingga kemudian dari situ manusia bisa memilih mana di antara jalan cerita ini yang akan mereka lakukan, dan apa yang mereka lakukan itu tetap berada di bawah penguasaan dan pengetahuan kodonya Allah, yang kemudian ketika dia memilih dia akan masuk ke dalam jalan cerita yang lainnya. Saya menganalogikannya seperti cabang akar, yang tiap cabang ini juga memiliki cabang-cabang tertentu. Setiap cabang juga ada cabangnya lagi. Dan kita ini ibarat air yang mengalir melalui cabang akar tadi, yang kemudian ketika tiba di ujung cecabang, dia akan memilih akan mengalir kemana kita gitu. Dan proses dia mengalir ke suatu akar akan membawa dia pada cabang akar yang lain dan seterusnya. Nah, tentu saja semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada saat-saat tertentu di mana si air tadi tidak bisa memilih secara leluasa di dalam konteks keirodatannya Allah, tetapi kemudian dia terdorong untuk hanya masuk ke dalam satu akar saja. Tapi tentu saja ketika dia masuk ke satu akar, dia ada punya lagi cabang akar takdir yang bisa dia pilih untuk kemudian menjadi kodar gitu. Jadi kalau tadi kodo itu belum kita ketahui, kalau udah terjadi itu namanya kemudian adalah kodar. Nah, itu refleksi yang saya dapatkan ketika saya menulis novel, kemudian saya melihatnya ke dalam konteks yang jauh lebih luas. Dan sejauh yang saya pahami itu kemudian mengakomodasi gagasan bahwa yang pertama memang kode dan kodar ini didesain sedemikian rupa oleh Allah secara presisi dan udah final, karena semuanya berada dalam pengetahuan Allah, bahkan semua kemungkinan reaksi kita terhadap suatu takdir, dan ini juga mengakomodasi gagasan bahwa apa yang terjadi kepada kita itu memang ada unsur campur tangan kita juga sebagai makhluk yang Allah memberikan kekuasaan secara terbatas untuk juga ikut menentukan garis hidupnya. Jadi kita nggak bisa lagi sekadar bilang bahwa oh saya ketabrak itu udah kodok, nggak bisa lagi. Kita tetap harus berupaya untuk misalkan berhati-hati ketika di jalan, karena siapa tahu dengan berhati-hati itu akan membawa kita pada jalan opsi takdir yang lain yang sama besarnya kemungkinannya untuk terjadi di bawah pengetahuan dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka kode dan kodar tadi, dalam kerangka skenario dan jalan cerita makhluknya. Itu aja, agak kompleks dan abstrak memang bahasan kali ini, tapi semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.